Siapa yang taat kepadaku, mereka itulah bersama kami di surga. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk datang mengingat Allah, maka tinggalkanlah segala kegiatan kalian. Datang memenuhi panggilan Allah itu jauh lebih baik. Dalam hidup kita ada pembatasan waktu, namanya ajal. Kalau ajal itu datang, tidak bisa diundur dan tidak bisa maju. Mau lari tetap ada, mau sembunyi tetap ada. Ya Allah, kalau begini keadaannya, kembalikan kami ke bumi biar sebentar saja. Tidak ada perjalanan yang paling sulit dan paling panjang kecuali setelah kita meninggalkan dunia ini. Bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa cirinya orang-orang yang mendapatkan surga menurut Allah seluas langit dan bumi? Selesai kalian salat, minta kepada Allah, bertebaranlah keluar cari karunia Allah. Tapi sesibuk apapun, kalau Allah memanggilnya, tinggalkanlah segala kesibukan itu, kemudian kita datang memperbanyak zikir kita kepada Allah. Tapi kalau kita mau tahu kenapa tangan ini masih bisa bergerak, kenapa mata ini masih bisa berkedip, kenapa kaki ini masih bisa melangkah, semua itu adalah zikir. Alhamdulillahilladzi jalana ummatan ukhrijat lin-nas faddalana al-alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shalla anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hagana syukur al-alam bi khainatin ayunin wa ma tukhaffis sudur, al-khabir bi ihwali ibadihi wa ilaihi turja'ul umur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, shalla anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tsumma qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kembali sampaikan kepada Allah, Tuhan yang berikan izin bertamu di rumahnya. Mudah-mudahan segala hajat, harapan dan keinginan kita insyaallah dipenuhi oleh Allah yang maha kaya dan maha bijaksana. Kemudian selawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia termulia yang oleh Allah dan malaikatnya mendoakan beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan akan keselamatan Nabi. Mudah-mudahan pengakuan kita kepada beliau, insyaallah beliau juga mengakui kita, sehingga harapan kita adalah
kullu ummatin yadkhuluna jannata illa man abah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat yang hadir bertanya kepada beliau, "Qila man ya Rasul?" Siapa kira-kira umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah dengan singkat menjawab, "Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, mereka itulah bersama kami di surga. Tapi siapa yang tidak mau taat, mereka itulah yang tidak mau. Jemaah Jumat yang kami muliakan, saya sangat yakin bahwa ada di antara kita yang punya pekerjaan yang semestinya kita harus selesaikan. Dan itu juga kemungkinan menjanjikan materi banyak. Tapi kita juga sadar bahwa panggilan yang teramat besar yang harus kita penuhi sebagai seorang muslim adalah panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru oleh Allah dan Rasulnya, maka ikutilah panggilan itu, karena itu menuju kepada kehidupan. Hari ini hari yang Allah sangat muliakan, hari Jumat. Namanya disebutkan khusus dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk datang mengingat Allah, maka tinggalkanlah segala kegiatan kalian, datang memenuhi panggilan Allah, itu jauh lebih baik. Dunia ini hanya daerah transit. Tujuan kita alhamdulillah sangat menggembirakan pemberitaan dari Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia ini. Sekalipun dunia ini banyak peminatnya, banyak orang yang kesulitan untuk meninggalkan dunia, tetapi kita sebagai seorang muslim, dunia ini kita jadikan mazra'ah, investasi, kebun untuk menanam demi kehidupan kita di alam yang menurut Allah lebih baik daripada dunia ini. Di dalam Al-Quran, dunia itu beritanya pertama, innamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Ketahui baik-baik bahwa dunia itu kehidupan yang menipu. Berapa banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia, disangkanya segala-galanya, sehingga waktu, tenaga, umur, semuanya dia berikan bagaimana mendapatkan dunia dengan segala isinya. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus sadar bahwa dunia tempat kita beramal yang satu-satunya Allah berikan kepada kita harus dijadikan sebagai tempat untuk menanam kehidupan akhirat. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Manfaatkan, belanjakan apa-apa yang Allah kasih sebelum mati itu datang. Dalam hidup kita ada pembatasan waktu, namanya ajal. Kalau ajal itu datang, tidak bisa diundur dan tidak bisa maju. Mau lari tetap ada, mau sembunyi tetap ada. Yang pasti kata Allah, manfaatkan segala nikmat yang Allah kasih sebelum mati itu datang. Dunia yang kita gambarkan tadi sebagai penipu terlalu dekat, sehingga banyak orang di matanya, di hatinya, di hidupnya hanya dunia. Sehingga begitu datang kematian, kemudian merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, baru timbul penyesalan. Apa kata dia? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau begini keadaannya, kembalikan kami ke bumi biar sebentar saja. Ternyata mereka mau kembali ke dunia bukan untuk haji, bukan untuk puasa, bukan untuk sholat lagi,
tapi untuk memanfaatkan nikmat yang mereka tidak manfaatkan selama hidupnya kemarin. Penyesalan ini Allah sampaikan kepada kita supaya jadi rujukan, supaya kita bisa memaknai bahwa kapan-kapan orang tidak memanfaatkan kehidupan dunianya, maka pastilah dia akan menyesal selama-lamanya di kampung sana. Tidak ada perjalanan yang paling sulit dan paling panjang kecuali setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan menurut logika, tidak ada perjalanan yang baik, enak kalau kita lakukan itu sendiri. Oleh karenanya, kita berusaha bagaimana supaya Allah lah yang memanggil dan mengajak kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Kembalilah kepada aku, kata Allah, kami reda menerimamu karena engkau pun reda kami atur. Kami akan kumpulkan dengan hambaku yang baik dan surgalah tempat kembalimu. Mudah-mudahan doa yang kita baca tadi pada saat muazzin setelah memandangkan azannya, di kalimat terakhir kita memahami innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Apa yang Allah sampaikan pasti. Cuma persoalannya perjalanan kita panjang. Kalau tidak sekarang, yang akan datang. Kalau tidak waktu kita sehat, insya Allah waktu sakit. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Karena kita sadar betul bahwa hidup di dunia itu ada batas, Pak. Bahkan Rasulullah menyampaikan umurku dan umatku hanya antara 60-70. Sangat kurang orang-orang yang di atas 70. Tapi begitu banyak orang-orang di bawah 70 yang dijadikan sebagai pelajaran dan contoh, sebagai untuk kita merasa bahwa oh ternyata umur 70 bukan umur batas dan bukan umur yang mesti kita harus dapatkan. Tetapi kita hidup di dunia ini hanya berusaha bagaimana mencari keridhaan Allah. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Ali Imran ayat 133-134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Untuk mendapatkan nilai takwa itu, oleh ulama menyampaikan ada 5 tingkatan yang kita harus jalani. Pertama, muslim. Yang kedua, mukmin. Yang ketiga, muhsin. Yang keempat, mukhlis. Dan yang kelima, muttaqin. Insya Allah kalau 4 jenjang ini kita sudah merakit dan kita sudah berjalan di atasnya, maka derajat yang tertinggi adalah muttaqin. Apa cirinya orang-orang yang mendapatkan surga menurut Allah seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad darra'i wal qadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memanfaatkan segala apa yang ada Allah berikan kepadanya. Mungkin keadaannya lapang, ada juga yang mungkin keadaannya sempit. Dua keadaan ini insya Allah akan silih berganti dalam kehidupan kita. Allah harapkan dimanfaatkan keadaan itu, karena satu-satunya tempat kita beramal hanya di dunia. Celakalah orang-orang yang hidup di dunia dan merasa bahwa dunia adalah segala-galanya, sehingga panggilan Allah kadang tidak terdengar olehnya. Bahkan ada orang tidak tertarik dengan panggilan Allah, padahal Allah adalah Rabbul Alamin. Dia adalah pemilik alam. Alam itu artinya masya Allah, selain Allah. Anjuran Allah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Selesai kalian salat, minta kepada Allah, bertebaranlah keluar cari karunia Allah. Tapi sesibuk apapun, kalau Allah memanggilnya, tinggalkanlah segala kesibukan itu, kemudian kita datang memperbanyak zikir kita kepada Allah.
Zikir itu bukan hanya sekedar la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula. Tapi kalau kita mau tahu kenapa tangan ini masih bisa bergerak, kenapa mata ini masih bisa berkedip, kenapa kaki ini masih bisa melangkah, semua itu adalah zikir. Sehingga Allah ingatkan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lupa mengingat kepada aku di dunia ini, kami berikan kehidupan sempit, dan di akhirat kebangkitkan dalam keadaan buta. Para ulama kita menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan buta itu bisa bermakna kegelapan, bisa bermakna kesulitan. Kalau di dunia ini kita sulit, masih ada teman, masih ada tetangga, masih ada lain-lain. Tapi kalau di akhirat kita sulit, apa mereka lakukan? Fayaqula rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya buta padahal dulu saya melihat? Apa kata Allah? Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu kalian melihat tapi tidak melihat tanda-tanda kebesaranku. Kalian lupakan aku, pada hari ini kami melupakan dia. Makanya kenapa salat itu ibadah yang terbesar, dan dia jadi kunci bahkan penentu dengan ibadah-ibadah lain. Karena ibadah salat itu pengakuan kita pada saat kita menyampaikan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Semua kemuliaan, semua keberkatan, semua keselamatan dan semua kenikmatan adalah milik Allah. Segala nikmat inilah yang kita harapkan supaya kita rasakan untuk dunia akhirat. Makanya kegiatan yang paling tinggi dalam beribadah adalah sujud. Karena sujud itu menenggelamkan seluruh keakuan kita. Sumber kesombongan yang paling besar sesungguhnya bukan harta, tapi muka kecantikan. Makanya pada saat kita sujud, muka itu yang kita tenggelamkan rata dengan tanah, kemudian kita menyampaikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan kami memuji kepadanya. Setelah kita bangun naik, ada harapan kita, ada permintaan kita. Semoga Allah yang maha pengasih, maha kaya, maha rahman memberikan apa yang kita minta. Apa yang kita minta ada 8 masalah. Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Ada 8 permintaan kita. Ternyata dari 8 ini hanya satu urusan dunia. Warzuqni, harta, rezeki, kekayaan, kemampuan, fasilitas finansial. Dan inilah yang Rasulullah menyampaikan, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil harami wa masjidi hadha al-masjidil aqsa. Kalau kalian punya kemampuan, punya rezeki, jangan melakukan kegiatan dulu keliling rihlah sebelum kau kunjungi 3 tempat. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza, masjidku, dan Masjidil Aqsa. Makanya doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk menuju ke kampungnya bukan doa harta tapi doa rezeki. Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain bi Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Ya Allah, beri rezeki kepada hambamu dan berikan kesempatan berziarah di 2 tanah haram. Rezeki itu bisa bentuk uang, rezeki bisa berantu tenaga, rezeki bisa berantu ilmu, dan rezeki bisa berbentuk doa. Kalau kita memahami ini, maka insya Allah semakin kita dekat kepada Allah. Apalagi hari Jumat, as-salawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratul lima bainahuma. Salat 5 waktumu, ibadahmu dari Jumat ke Jumat menghapus dosa di antaranya. Tidak ada sesuatu yang paling menakutkan bagi kita kecuali seseorang menuju Allah kemudian berbekal dosa. Miskin bukan ketakutan, tidak kaya bukan ketakutan,
Tidak punya pengaruh, bukan ketakutan. Tapi ketakutan kita paling besar apabila seseorang berbekal dosa menuju Allah. Sehingga Allah gambarkan penyesalan orang-orang seperti ini. Walau tara izil mujrimuna nakisur ru'usihim. Seandainya kata Allah kau saksikan betapa hinanya, betapa sulitnya, betapa beratnya orang-orang berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita minta waktu itu? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah saksikan betapa sulitnya mereka, betapa beratnya orang-orang berdosa di hadapan-Mu, kembalikan kami. Apa mau lakukan dia? Dia mau berbuat baik, dia mau dekat dengan Allah. Tapi sekali lagi, kita yang hadir di ruangan ini, mudah-mudahan kita sadar bahwa kesempatan kita belum tentu ketemu dengan Jumat yang akan datang. Kesempatan kita belum tentu bisa ketemu minggu depan. Sekalipun kita saat dianjurkan khususnya memasuki bulan Rajab, kita diajari sebuah doa oleh Rasul, dan kalau doa kita diterima ada jaminan 3 bulan. Sekali lagi, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah masuki bulan Rajab ini, bulan haram, bulan yang Allah sangat muliakan. Di dalamnya ada peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya, peristiwa Isra Mi'raj. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya ulangi lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami masuk di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukan dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Doa itu Pak mukhul, otak. Makanya beruntunglah orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Jumat yang akan datang, dan kita sangat yakin bahwa doa kita diterima Allah. Janganlah berhenti kita berdoa sebelum kita yakin bahwa doa kita diterima Allah. Karena doa adalah segala-galanya. Doa adalah senjata yang paling besar. Sehingga para nabi dan rasul kalau dalam usahanya terbentur, maka doa jalan keluarnya. Kita lihat Nabi Nuh, pada saat istrinya dalam keadaan tenggelam dengan anak-anaknya, apa kata Nabi Nuh? Naik ke dalam perahu, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang ada di perahu ini. Istrinya mengatakan masih ada gunung yang kelihatan. Nabi Nuh mengatakan gunung itu akan tenggelam, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang naik di perahu. Sampai 3 kali dia menolak. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, inilah istri dan anak saya, beri hidayah dia. Turunlah teguran Allah, innaka la Nuh innahu laisa li ahlika. Nuh, istrimu dan anakmu itu bukan keluargamu. Rasul waktu diusir dari Mekah ke Taif, begitu sampai di Taif dilempar, dikejar, disambil batu Pak, sampai berdarah. Jibril datang menyampaikan, Muhammad, saya Jibril. Labbaik. Kenapa Jibril? Muhammad, kalau engkau mengizinkan saya akan angkat gunung ini kemudian membunuh semua orang yang menyakitimu. Rasulullah yang kita lihat akhlaknya, Allah saja mengaku wa innaka la'ala khuluqin azim. Kepada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang mengagumkan. Rasulullah mengangkat tangannya sangat mulia kemudian mendoakan orang-orang menyakiti dia. Allahumma hdi qaumihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah orang Taif karena tidak tahu apa yang dilakukan. Taif itu Pak dulu daerah paling miskin, daerah paling terkebelakang. Alhamdulillah saya pernah ke Taif. Ternyata Taif sekarang daerah yang setelah Makkah, Madinah dan Jeddah, dia termasuk daerah yang paling subur lewat doa Rasul. Mudah-mudahan juga kita sadar bahwa tempat yang termulia di muka bumi adalah masjid. Masjid ini tempat kita untuk bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah dekat Pak. Bahkan nahnu ilaihi aqrabul, lebih dekat dari urat tenggorokan. Mudah-mudahan doa kita di tempat yang sangat mulia
di hari yang sangat mulia ini, dan kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sadar bahwa manusia ini hasbunallah la haula wa la quwata illa billahil azim. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah, sehingga dunia ini adalah masra untuk kita dan tujuan kita adalah akhirat lebih baik daripada dunia. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.